khususnya adalah khususnya di luar kota ibu kota ya, di luar ibu kota Seoul, ya kan? Itu benar-benar menjadi peluang eh, menjadi dosen itu terbuka lebar. Dan ini ada data dari Profesor Lee Ji-suk, Kang Ji-suk. Nah, di sini dia kasih apa namanya, di LinkedIn-nya dia kasih berbagai informasi terkait data geografikal, apa namanya, universitas di Korea, terutama terkait international relations dan international students-nya. Nah, ini nah kita lihat Kyungsung ya, kampus saya ada di urutan 12 dengan kategori total apa namanya jumlah mahasiswa asing. Ya, karena kita lihat di sini nomor satunya Gachon University, Goryeo-dae, Kyunghae, terus Sungkyunkwan masih relatif di Seoul ya. Karena ya emang rata-rata pasti international students mereka fokusnya kalau misalnya dapat kesempatan tentu kuliahnya di Seoul gitu utamanya. Saya ada kampus apa Hanyang di Hakkyo, di Erika, Usung di Hakkyo, Usung di Hakkyo, terus Usung di Hakkyo nggak usah di Daejeon itu. Terus ada Calvin, Gyeongsung, Busan, Sushil, Sejong sampai ini di Daegu. Itu. Nah, ini artinya apa sebenarnya? Dan di sini ada top 5 university, sorry top 5 dari penyebaran mahasiswanya. Emang rata-rata emang dikuasai oleh dari teman-teman di Tiongkok. Memang masih sekarang ya. Hanya mungkin Tiongkok dan Vietnam sebenarnya. Hanya mungkin yang anomalinya adalah di Gyeongsung. Ini Nepal. Nanti saya cerita juga kenapa bisa seperti itu. Ya. Nah, jadi ini peluang data statistik yang sebenarnya kita semua, terutama diaspora Indonesia ini bisa bisa loh apa namanya menjadi berkarir menjadi dosen di Korea gitu. Nah, terus yang paling utama adalah kalau misalnya Prof yang kemarin baca masa research profesor yaitu Yonggu Chondam Kyusu kalau di dalam bahasa Hangulnya. Nah, kalau saya ini termasuk di Gyuyuk Chondam Kyusu gitu. Jadi biasanya yang saya ketahui nanti mungkin teman-teman yang sudah lebih berkalaman boleh sharing juga. Nah, kalau misalnya jadi tenaga pengajar di sini dosen itu sebenarnya ada dua dua track ya, dua track. Eh, Jalurnya ada dua, either Yonggu berdasarkan riset atau Gyuyuk. Gyuyuk itu berdasarkan ya apa ngajar gitu loh. Nah, hierarkinya agak sedikit berbeda ya dibandingkan riset sama Gyuyuk. Nah, ini yang saya ketahui dan normalnya ya beberapa kampus saya cek seperti ini. Itu jadi paling apa namanya paling bawah itu adalah Gangsa. Gangsa itu instruktor ya atau lecture atau kalau di kita mungkin kayak dosen lepas ya kasarnya seperti itu. Dosen lepas dan ini berdasarkan hourly, bayarnya per jam. Jadi kayak Alba. Alba yang gogep kalau saya bilang. Dari pengalaman saya ini Alba yang gogep. Nah, setelah Gangsa, biasanya kalau misalnya performnya bagus, bisa naik ke Chobing Gyosu. Jadi entry levelnya sebenarnya either Gangsa atau Chobing Gyosu. Gitu. Nah, Chobing Gyosu itu visiting professor. Nah, kalau kita itu jatuhnya ke apa? Wigukin Chobing Gyosu atau full time foreign professor, full time visiting professor itu. Nah, ini bisa ke tenure track sama non tenure track. Cuman kayak sering kali diskusi sama Prof Ian juga tenure atau non tenure itu sebenarnya membedakan adalah kalau tenure apa namanya kontraknya lebih aman. Cuman sebenarnya pada dasarnya kalau menurut hemat saya mah tetap apa namanya teman-teman saya pun senior-senior saya pun yang jalur non tenure track tetap kontraknya per tahun karena visa regulasi visa kecuali unless nanti bisa udah dapat F5 dan segala macam gitu. Lucu Nah, terus banget sih. Kok sih eh bersihnya kayak si Kang Ujai sih mukanya di sini. Backgroundnya pecel lele. iya, Mbak. Nah, terus setelah Chobi Gyosu naik. Nah, ini sama nih kayaknya saya lihat material profnya ini mirip. Jadi ada Cho Gyosu, Bu Gyosu sama Gyosu. Di mana Cho Gyosu asisten profesor itu udah apa namanya lebih stabil lah. Kasarnya seperti itu. Dan biasanya di entry Chobi Gyosu tuh di Cho Gyosu tuh udah bisa membimbing anak-anak atau advisor anak-anak S2 dan S3 gitu. Kalau Chobing Yusuf boleh nggak? Chobing Yusuf sebatas ngajar, tapi itu sebenarnya kembali lagi ke nanti apa namanya regulasi dari kampus. Jadi kalau dari Kyungsung itu adalah Chobing Yusuf boleh ngajar sampai S2, tapi dengan beberapa syarat. Dosen-dosen yang boleh ngajar S2 itu hanya yang satu aktif publish paper. Memang ada yang nggak aktif? Oh banyak, banyak, banyak kok.
Dan terus apa namanya? Jadi kalau assistant professor dia bisa advisor, advisor mahasiswa bimbingan S2 dan S3 gitu. Jadi kalau saya Chobing Gyosu ini saat ini di Kyungsung saya jadi Chobing Gyosu. Bikin Chobing Gyosu hanya bisa co-advisor. Jadi advisornya itu yang Gyosu, yang Gyosu atau Bu Gyosu itu. Jadi atasan saya. Nah, setelah Gyosu, Bu Gyosu sama akhirnya sampai full profesor atau guru besar ya kalau di Indonesia gitu. Nah, jadi sama sebenarnya. Cuma entry level yang bisa kita ambil di sini adalah Gangsa dan Chobing Gyosu. Nah, tadi saya balik lagi. Emang nggak lulusan PhD berarti lulusan S2 boleh boleh masuknya ke Gangsa. Maksudnya ke Gangsa itu saya yang lakukan waktu nyambi S3 terus ngajar di Dong A itu. Nah, jadi waktu itu kebetulan apa namanya di kalau nggak salah semester akhir, semester atau 2 semester terakhir itu akhirnya dapat dapat kesempatan untuk bisa ngajar di departemen barunya, departemen baru Dong University yang full full English. Nah, yang full English ini terus akhirnya bisa apa ya namanya dapat kesempatan untuk menjadi gangsa. Jadi bayarnya per jam. Bayarannya berapa? Saya spill aja. Di Dong A salah satu yang termasuk tinggi. Itu per jamnya 70.000. Maksimal kita ngajar itu 9 kredit maksimal. Boleh lebih, tapi 12 itu harus izin sampai rektor. Itu. Dan itu dibayarnya hanya saat ngajar. Jadi kalau misalnya semester selesai, nggak dibayar. Itu. Nah, kalau di kampus-kampus lain, setahu saya itu range-nya sekitar 40 sampai 70 ribuan. Iya, doang 70, 40 sampai 50 ribuan lah. Itu per jam. Gitu. Nah, kalau Chobing Gyosu biasanya, nah itu berbeda kampus juga. Ada yang kalau di Kyungsung dia bedain Ilban Chobing sama Wigun Chobing. Jadi kalau Ilban Chobing sebenarnya gangsa, masalahnya bayarin tetap per jam, cuman eh, jam ngajarnya bisa dilebihin jam kreditnya dari 9 jadi 12 gitu. Cuman tetap bayarannya per jam. Itu bayarannya per jam. Nah, terus jadi makanya S2 itu bisa bisa sebenarnya. Bisa banget. Karena sekarang pun di teman-teman di Kyungsung kita ada sekitar 5 faculty member yang berasal dari Indonesia. Tiga adalah full time, dalam artian adalah Cuping Gyusu, ada saya, Prof Dita sama Prof Zul dari Donga gitu. Dulunya Prof Reza, tapi beliau akhirnya eh, berkhianat ya, pindah dari Korea gitu kan. Dapat tempat yang lebih bagus. Oh, sama ada satu lagi. Ada Prof Grace, baru juga Prof Grace. Itu terus itu yang full time terus yang ada dua yang part time yang sekarang masih jadi gangsa. Dan sekarang gang yang part time itu lulusan S2, sedang S3 gitu. Jadi besar kemungkinannya kita bekerja bisa gitu. Nah, kenapa sih Korea sekarang lagi butuh banyak banget? Ya itu tadi saya bilang peluangnya banyak masuk asing. Nah, kenapa masuk asing ya? Kalau teman-teman tahu udah populasi udah semakin turun. Nah, sekarang kampus-kampus untuk bisa bersaing ya atau seenggaknya hidup itu mereka mau nggak mau pakai strategi adalah interest apa impor mahasiswa gitu. Karena kalau nggak nanti kayak 2 tahun yang lalu atau pas COVID 2020 ada namanya kampus Dong Busande di Busan itu akhirnya kolaps. Akhirnya nggak udah bangkrut ya gitu. Nah, nah ini job responsibilities-nya apa sebenarnya? Sebenarnya mirip kayak di Korea, di Indonesia. Kalau di Indonesia kita mungkin udah terkenal kayak Tridharma ya. Ada teaching, ada apa namanya pengajaran, riset, penelitian, dan juga pengabdian gitu. Cuma kalau misalnya di sini kalau misalnya Kyoyuk Chondam ya, kalau misalnya Prof Ian minggu lalu adalah full riset, mungkin ada sedikit ngajar. Kalau kami di Kyoyuk Chondam itu adalah kita full fokus tiga ini sebenarnya. Ya, artinya apa? Mirip kayak Indonesia. Saya bilang mirip kayak di Indonesia. Karena dulu sempat ngajar juga di Indonesia, jadi saya kira mirip banget. Yang pertama ada teaching ya, pasti itu teaching. Nah, sebenarnya untuk kalau misalnya posisi saya sekarang jadi Bigukin Chobing Gyosu, minimal dapat kelas, maksimal dapat ngajar jam itu cuma 3 kredit. Sorry, 9 kredit atau 3 kelas gitu. Selebihnya, misalnya di assign lebih dari 9 kredit, tetap boleh, bisa, nanti dapat apa namanya, uang lembur, gitu. Ya kan? Nah, teachingnya per jam, jadi satu SKS, satu kredit itu hitungannya per jam, gitu. Nah, terus ngapain? Ya, sewajarnya apa namanya, membuat silabus, terus scoring,
dan apa namanya ngasih tugas dan segala macam. Jadi selayaknya dosen di Indonesia sebenarnya. Nah, cuma yang membedakan adalah kalau di beberapa kampus ini saya juga hasil sharing sama Prof. Gihwa. Jadi Prof. Gihwa itu faculty member baru di Kyungsung dari UK ya, dari UK. Beliau cerita bahwa kita waktu diskusi plusnya Korea adalah mereka punya fleksibilitas di silabus. Jadi di kelasnya tuh kita mau ngapain itu bebas. Di kelasnya kita mau ngapain misalnya malas-malasan nggak ngasih kelas gitu ya selama nggak diprotes sebenarnya aman. Ya, boleh. Tapi atau misalnya lebih kayak misalnya saya biasanya ada lebih banyak praktikal bisnis saya kasih ini dan segala macam dan itu boleh banget gitu loh. Karena silabusnya kita yang nentuin dan tidak ada intervensi dari pihak luar gitu sejauh ini. Terus riset, riset ini sebenarnya sunnah hukumnya. Sebenarnya sunnah. Kenapa? Karena fokus kita kalau ke Yuk Jondam itu sebenarnya ke teaching gitu. Dan teaching dan juga ini memberikan apa jadi kalau di Indonesia apa sih namanya? Dosen wali ya kalau nggak salah ya. Jadi kita harus bimbing mahasiswa, tapi bukan skripsi ya karena S1 di sini nggak ada skripsi, mana tuh nggak ada skripsi, tapi kita harus membimbing mereka tuh kayak use sekolah yang bener lah, ya kan? Jangan jadi bullpop, ilegal dan segala macem. Nah, terus kasih konsultasi, bimbingan dan segala macem itu. Nah, terus balik lagi ke research, Yonggunnya adalah pengabdian kedua adalah kita sunah, tadi saya bilang sunah karena kalau misalnya dikerjakan pun dapat poin untuk nanti naik jabatan gitu loh. Tapi kalau enggak, ya nggak apa-apa gitu loh. Nggak ada riset, nggak apa-apa gitu loh. Terus service atau pengungsian. Nah ini kalau ini lebih ke, ya kalau di Indonesia mungkin udah profesor mungkin udah terbiasa kayak bikin panitia-panitia gitu ya kan. Sebenarnya di sini juga sama ya sama. Kayak minggu depan pun saya ditunjuk untuk seleksi mahasiswa intake yang masuk gitu. Baru dibentuk Jumat kemarin, Selasa sama Rabu udah kerja gitu loh. Nah, jadi sama gitu loh. Ya. Ini sama jadi beberapa gini terus kayak kemarin kita baru ngadain conference dan segala macam. Nah, terus tapi realitinya adalah palu gada. Serius ini. Apa lu mau gua ada. Ya, ini serius. Jadi sebenarnya ada dua tipe orang yang kalau misalnya udah jadi chopping juice ya. Tapi kalau udah jadi gangsa, kita udah relatif cuma ngajar doang, nggak bisa dikasih ngapa-ngapain. Cuma kalau udah jadi chopping juice, sebenarnya tuh kita bisa menjadi dua sisi orang berbeda atau karakter yang beda. Ini yang saya amati. Yang pertama adalah kerja sesuai kontrak. Karena artinya apa kerja sesuai kontrak ya? Tugas kita adalah kalau Gijonam itu cuma ngajar. Ya, berarti riset nggak butuh, nggak ada tulisan itu riset. Jadi kita harus masuk riset tuh nggak ada. Gitu. Kontrak saya tidak tertulis kayak misalnya saya harus publish satu paper, dua paper kayak itu segala macam semester nggak ada. Kan? Jadi kalau misalnya kerja sesuai kontrak, ya sudah ngajar pulang, ngajar pulang, ngajar pulang. Dan itu terjadi di dosen-dosen yang apa namanya kewarganegaraan yang apa namanya yang native speaker. Kayak misalnya dari United States, terus apa namanya ya dosen-dosen bule lah kasarnya gitu. Ya kita bule juga sih, tapi maksudnya bule-bule putih lah kasarnya gitu. Mereka itu rata-rata teman-teman kolega-kolega saya adalah ya udah dia setelah ngajar balik ngajar balik ngajar balik ngajar balik terus waktu liburan ya udah pergi gitu loh dan kalau ada panggilan komite panggilan antar meeting dosen gitu ya kan kalau ada waktu datang kalau enggak gitu loh ya jadi ya udah kayak gitu jadi cuek aja ya cuek aja bakal dipecat nggak selama nggak dikomplain mahasiswa nggak bakal itu sih kuncinya selama nggak dikomplain dan segala macam. Tapi tergantung univ ya, teman-teman atau rekan-rekan. Karena ada beberapa univ yang memberikan KPI-nya itu jelas. Tapi sekarang ini, terutama yang di Seoul, kampus-kampus yang top tier itu kasih KPI yang jelas. Tapi yang sekarang ini celahnya adalah kampus-kampus yang di luar Seoul, ya, di luar top tier-nya itu, mereka KPI-nya tuh nggak yang ketat. Gajinya sama, ya mirip-mirip sama sih, gitu loh. Ya kan? Terus itu tipe pertama, tipe kedua adalah ya saya termasuk tipe kedua. Itu apain? Ya apa namanya? Semua yang dikerjakan atau yang kita bisa kasih kontribusi ke departemen kita itu apa namanya? Kita lakuin. Kayak misalnya saya bikin lab sendiri, walaupun sebenarnya nggak disuruh gitu loh. Jadi beberapa eh, apa namanya ya? Pertama, oh ya saya dari sosial ya. Jadi saya ngajarnya bisnis. Mungkin kalau yang Profian lebih ke engineering. Nah ini kalau ini perspektif dari bisnis. Nah, itu. Nah kalau Prof yang di bisnis itu biasanya dia bikin lab sendiri dan itu sebenarnya tidak ada tuntutan. Nah terus operasional gimana pakai uang sendiri
gitu. Nah, literally kita ngerjain apapun dan kadang dekan butuh ini ya karena kita kan atasnya kita langsung dekan atau kaprodi butuh ini dan segala macam ya kita ngerjain gitu loh. Jadi job reality adalah palu gada sebenarnya. Ya, benar-benar literally dekan mau apa, kaprodi mau apa ya kita harus ada gitu. Gitu. Nah, terus nah ini feedback yang bagus bener ya. eh jadi feedback apa namanya? Yang saya terima sebenarnya yang saya terima nggak hanya di Kyungsung di kampus-kampus lain juga. Jadi mostly yang teman-teman apa diaspora Indonesia menjadi dosen itu feedbacknya positif semua. Feedbacknya positif semua. Jadi apa yang namanya makanya Kyungsung hire sampai 6 orang dari Indonesia gitu loh. Ya kan? Dan karena Sedekan pun juga bilang karena apa ya dosen-dosen Indonesia karakternya servisnya bagus ke siapa? Ke customernya siapa? Mahasiswa itu ya jadi ya mungkin karena karakter kita ya suka membantu dan segala macam makanya ya begitu gitu loh dan kita suka bisa bimbing mahasiswa gitu nah itu nggak ditemuin sama dosen-dosen dari nationality lain ya mereka fokusnya apa itu tadi yang karakter pertama ya udah ngajar selesai gitu loh jadi mahasiswa paham nggak paham bodo amat gitu loh karena beberapa kampus itu evaluasi dari mahasiswa ke kita, dosen, itu ditiadakan. Di Donga University itu ditiadakan. Jadi kita dapat penilaian jelek dari mahasiswa, kan biasanya mereka mahasiswa tuh ngasih evaluasi tiap semester sebelum UTS sama sebelum UAS kasih penilaian itu nggak dinilai, nggak menjadi apa namanya KPI. Karena katanya kalau di Donga itu terlalu bias, ya mahasiswanya terlalu bias. Terus kalau di Gyeongsong itu berpengaruh, tapi nggak yang nggak utama gitu loh. Selama mahasiswanya tuh tidak komplain langsung. Biasanya kalau komplain langsung, nah ini yang masalah gitu loh. Nah, makanya ini yang saya bisa bicara adalah di Busan sekitarnya, ya di Busan sekitarnya. Nah terus plusnya apa kalau jadi tenaga pengajar di sini, ya kan? Yang pertama penghasilan stabil. Ini untuk apa namanya? Yang udah coping Yosu. Tapi kalau Gangsa, yaitu per jam. Itu tergantung mata kuliah. Ya, kalau misalnya dapat 9 kredit pun paling sebulan bisa sampai 1.300.000 doang gitu lah. Ya, tapi kalau misalnya yang coping Yosu kayak ya udah stabil yang mengikuti coping Yosu ya paling nggak itu setahun bisa 36 juta. 36 yang salah ya 36 juta grossnya gitu. Terus possibility of double jobs. Lah berarti bisa maksud double job apa? Bisa nyambi. Kayak saya waktu di Dong A itu nyambi kerja di Kyungsung juga. Jadi saya double job. Itu double job dan itu sama imigrasi dibolehkan. Jadi sebenarnya gangsa walaupun dia bayarannya kecil, cuman kalau jadi gangsa itu bisa double job. Bahkan triple job atau mau 10 job bisa. Karena dari imigrasi ini saya tanya langsung ketika saya ngurus izinnya. Sebenarnya ada aturan gak sih dari imigrasi kita tuh terutama jadi gangsa itu kita boleh double job dan segala macam gak ada aturan. You kalau mau kerja di 3 4 kampus silahkan. Asal asal kampus yang memberikan Anda apa namanya sponsor waktu itu adalah Dong A karena saya kerja pertama jadi gangsa di Dong A itu memberikan ACC. Nah, kadang-kadang kalau jadi gangsa itu kampus tuh tidak punya wewenang untuk melarang. Gitu dan dekan dan segala macam nggak peduli karena kamu sekedar gangsa atau dosen terbang gitu loh. Nah waktu itu makanya akhirnya saya bisa nyabang jadi 2 selama kalau nggak salah 6 bulan atau setahun saya lupa itu. Jadi kita di dong. Jadi ngajar di dong A sama di Gyeongsung juga itu. Nah kalau misalnya udah jadi Chobing Gyosu boleh nggak sih? Boleh karena rekan saya itu adalah riset profesor di Busande tapi juga jadi Chobing Gyosu di Gyeongsung gitu loh. Ya jadi dia income-nya double dari Busande juga terus dari Gyeongsung juga dan itu dibolehin boleh. Jadi selama yang ngasih sponsor kita itu memberikan ACC dan apa ya, kalau misalnya kalau di perusahaan industri kan Sajang NIM, tapi kalau di kita mungkin rektorat ACC, dekanat ACC nggak masalah, gitu loh. Jadi bisa, asal bisa bagi waktu sih, gitu. Terus Path to F5 resident visa. Nah, ini peluang visa residensi F5 terbuka lebar. Terutama ini saya karena visa F5 kan jalurnya macam-macam. Cuman pengalaman saya adalah F5 15 kalau nggak salah. Itu tapi dengan syarat harus lulus PhD dulu.
dengan syarat lulus PhD dulu. Karena kalau lulus master agak susah. Gitu. Jadi sebenarnya bisa kerja di seluruh semester dosen bisa, cuman untuk long termnya alangkah baiknya sebenarnya kalau PhD sih gitu. Ya. Terus F5 pakai 15 bisa bisa. Asal sebenarnya gampangnya gini, nggak perlu topik, tidak perlu topik. Yang dibutuhkan hanya adalah apa namanya? eh, statusnya adalah Jongyujik atau full time. Ya, full time. Jadi gangsa nggak bisa, tapi harus full time kayak saya kayak gini. Terus yang kedua adalah gaji. Gajinya harus minimal berapa persen dari JNI. Kalau kemarin tuh sekitar 48 juta won per tahun. Gitu loh. Jadi income kita seenggaknya harus 48 juta per won dan jadi Jonghyojik selama setahun lalu bisa apply. Karena salah satu profesor di Kyungsung itu sudah bisa udah banyak sih, udah banyak yang pakai pet ini gitu loh. Jadi setelah kerja setahun, gajinya mencukupi, apply F5 15 langsung di ACC gitu. Terus enaknya adalah kalau menurut saya pribadi, ini adalah kerjaan itu sebenarnya cuma 4 bulan selama semester berjalan. Karena semester berjalan di Korea itu kan cuma kan kayak misalnya apa namanya, Iponaki kan cuma September, Oktober, November sama Desember bulan ini. Semester 2 minggu ke depan kerjaan saya di kampus langsung udah selesai, udah sampai inputting scoring dan segala macam. Jadi cuma 4 bulan. Januari Februari ngapain? Liburan. Terus liburannya ngapain? Ya terserah mau ngapain. Gaji dibayar, dibayar, dipotong enggak gitu loh. Jadi 2 bulan. Nah ini dosen-dosen yang fokusnya tadi yang karakter pertama, mereka literally ketika liburan udah cabut. Bahkan mereka promosi loh ke mahasiswanya. Lu tahu nggak sih kita nih, dia bilang kayak gitu ya. Kita ini 4 bulan kerja, ya kan setelah itu kita liburan kemana 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 kemana. Itu dibayar sama Kyungsung gitu loh. Dan tapi pas saat liburan yang nggak keluar itu cuma uang, ada kompensasi satu, yaitu uang lembur. Karena kan uang lembur tadi saya bilang kita ngajar tuh maksimal cuma 9 kredit. Kalau lebih itu dibayar. Tapi itu hanya dibayar saat semester berjalan karena kan kita ngajar. Jadi kalau pas nggak ngajar itu nggak dapat uang lemburnya itu. Jadi kita 2 bulan nggak dapat uang lembur. Tapi gaji apa yang kita dengan kontrak itu muncul gitu loh. Harus di Korea nggak? Nggak ya. Jadi kita tidak ada kewajiban untuk stay di Korea nggak ada. Jadi kalau misalnya liburan mau 2 bulan di Indo, 2 bulan luar negeri bebas gitu loh. Dan itu tiap semester. Nah ini yang menurut menurut saya dan ini adalah benefit yang paling saya suka fleksibilitas ini. 4 bulan, tapi emang 4 bulan literally kayak 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 sibuk, kayak bener-bener nggak ada waktu untuk istirahat kecuali kalau tanggal merah ya kayak semester ini alhamdulillah Chuseok lumayan panjang ya kan, tapi setelah Chuseok gak ada libur juga sih ya kan, Natal akhirnya nanti Natal. Nah eh selebihnya ya enak gitu loh, selebihnya setelah 4 bulan ini kerja Rudi selesai gitu loh. Cuman kalau misalnya kerjaannya apa kita jadi dosen yang karakter pertama ya 4 bulan ya udah gitu doang gitu loh. Terus ya classroom flexibility tadi udah saya sebutin ya, masalah silabus dan segala macamnya kita punya fleksibilitas yang cukup tinggi ini gitu loh. Terus ya ini 4 bulan, cons-nya adalah 4 bulan little little atau no break during 4 month terms. Jadi selama semester ini sebenarnya jarang, susah banget dapat break itu karena ya Senin Jumat full ngajar, apalagi kalau misalnya ngajar 20 SKS itu literally hampir tiap hari. Terus Sabtu Minggu ya either ngerjain materi dan segala macam gitu loh. Nah ini palu gada workload ini yang bagi yang mau menjadi rajin ya, menjadi rajin biar bisa naik naik jabatan gitu. Berarti kan harus riset iya, apa namanya, terus ngajar iya dengan waktu 20 kredit dan segala macam. Nah prayer time scheduling can be tricky. Nah tadi Profesor bilang kita keimanan keislamannya di sini gimana ya. Jadi sebenarnya eh, atur waktu sholat menantang ya karena ya, kalau pengalaman saya adalah ketika saya masih jadi junior, jadi gangsa dan segala macam, kelas itu kita nggak bisa milih schedule-nya karena atasan udah senior tuh udah milih, ya kan kita dapat buangan istilahnya, ya kita cuma dapat buangan, ya kan. Nah tapi setelah seiring berjalan lumayan nih jadi senior nih, ya kan kita bisa milih gitu loh, kita bisa milih. Nah kebetulan kayak semester
setahun ini ke belakang ini saya pasti ngosongin hari Jumat biar bisa Jumatan gitu loh. Dan sholat dan waktu sholat yang lain gimana? Sebenarnya fleksibel sih karena kalau udah jadi Wiguin Shopping Gyosu tuh kita di fasilitas kita bakal dapat satu office. Nah, office itu kan sebut kita buat sholat gitu loh. Kalau di Kyungsung itu kita sharing sama dosen lain, dosen asing lain. Nah, dosen asing lain kebetulan saya sharing sama yang dosen berkebangsaan Skotlandia yang fokusnya emang ngajar doang, itu nggak pernah datang. Jadi ruangan serasa milik saya sendiri. Cuman yang saya dengar kayak di Dong University itu satu orang, nah ini Mas apa tuh yang Dong itu, Mas Movie kayaknya dapat ruangan sendiri tuh. Nah itu lebih nikmat lagi tuh, ya kan satu ruangan buat sendiri gitu loh. Jadi ya tapi masih sebenarnya tergantung, tergantung kayak sebenarnya kayak Prof Jul sekarang ini beliau jadwalnya sebenarnya literally nggak enak gitu loh karena baru ya karena baru jadi ya untung-untungan lah gitu. Terus entry level pay can be standard. Ya, sebenarnya kalau misalnya awal masuk dan tidak punya pengalaman sebelumnya, itu sebenarnya gajinya ya standar sih, tapi sudah lebih dari cukup, cuman standar. Cuma kalau misalnya udah pengalaman kerja, pengalaman ngajar, walaupun di Indonesia itu nanti dihitung kok. Kayak eh, saya berterima kasih sama UT malah, karena gara-gara UT itu saya bisa masuk atau nembusin ke visa E7 yang waktu di Doha dulu dengan modal itu. Terus, nah ini yang saya rasakan adalah kita tuh untuk cuti tengah semester tuh sulit banget. Except kalau misalnya family matters kayak kemarin saya ayah baru meninggal dan segala macam dikasih izin. Tapi kalau enggak itu susah banget untuk izin selama 4 bulan atau selama semester berjalan. Makanya itu sebenarnya konsen di situ. Jadi kalau misalnya alasan ini dan segala macam agak susah. Kalau misalnya di apa namanya di industri kan sebenarnya bisa dapat cuti ya, cuti harian dan segala macam, ya kan? Misalnya untuk urusan ini dan segala macam itu boleh. Cuman kalau kita sebenarnya boleh, cuman, cuman apa namanya susah di ACC realitanya sama rektorat atau dekanat gitu. Jadi kalaupun di ACC itu harus ganti. Nah harus ganti itu karena mahasiswa jadwalnya udah fix. Nah ini yang susah gitu loh. Jadi menantangnya di situ. Ya. Nah, kayaknya berarti terakhir ya. Prof ya, kayaknya terakhir ya berarti ya. Oke. Betul, betul. Nah terus, Udah. Oke, lanjutkan dulu. oh ya, dikit lagi nih. Terus gimana carinya, ya kan? Nah, ya ini kayak cak lontong nih ya. Berusaha berdoa dan ada orang dalam. Karena kita masih di Asia, serius orang dalam. Nah, saya nggak bohong, makanya saya buka-bukaan orang dalam iya gitu loh, ya kan? Benar-benar orang-orang dalam siapa? Bisa profesor, supervisor, ya kan? Literally itu, ya kan? Atau temen gitu loh, itu bisa gitu. Jadi ya itu ininya apa namanya faktanya. Cuman yang lain adalah gini, kenapa saya apa namanya waktu Pak Mas Runi ngajin ini saya semangat karena apa? Saya juga pengen kayak misalnya banyak diaspora karena saya ngajar dosen banyak juga yang jadi dosen di sini karena sekarang kalau nggak salah ada 30-an ya kalau di grupnya Apik kalau nggak salah itu ada 30 yang ngajar riset profesor ataupun John Dam seperti ini. Nah, saya pengen nambah increase gitu loh karena kualitas kita sebenarnya nggak banyak nggak kalah, kualitas kita bahkan bahkan lebih bagus daripada yang lainnya sebenarnya, ya kan. Nah, apa namanya dan sekarang kampus-kampus di Korea ini di luar Seoul, bahkan di Seoul juga sih, di Seoul juga dia kalau di luar Seoul itu terutama mereka tadi saya bilang mereka tuh diancur terancam keberangkutan, jadi mereka tuh hampir kolaps semuanya itu yakin, semua kampus tuh menjerit. Ya, semua kaos menjadi bahkan kemarin saya diskusi juga Goryeo itu bahkan sudah mulai menjadi dalam artian gini. Ini kalau kita tidak buka keran selebar-lebarnya untuk mahasiswa asing, tamat Goryeo. Dia bilang kayak gitu. Salah satu dosen di sana, ya kan? Karena sekarang mereka nerima, tapi kan kalau Goryeo ya tahu kan level tinggi kan. Jadi kan ya kayak dipilah kan masa mahasiswa asingnya. Nah, kalau di kampus lain itu kan mereka sejujurnya sebenarnya mereka tuh nggak ada filter. Asal visanya oke, masukin. Kualitasnya gimana? Amburadul. Lawan ya amburadul. Cuman itu peluang untuk kita kalau mau jadi apa tenaga pengajar di sini. Gitu loh. Nah, terus apa namanya? Setiap kampus yang di luar Seoul sekarang, ini case tadi dari Kyungsung. Kyungsung itu sebenarnya udah mau bangkrut.
Kyungsung itu waktu COVID itu sebenarnya udah mau bangkrut karena dulu mungkin Kyungsung pas masa jayanya adalah salah satu kampus yang pernah didatangi former President of Indonesia ya, dulu Pak Jokowi, terus apa namanya, salah satu kampus yang dengan jumlah mahasiswa Indonesia paling banyak, hampir lebih dari 100. Cuma sekarang akhirnya menurun waktu COVID itu udah mau benar literally bangkrut. Cuma waktu itu dekan dekan saya saat ini Prof Kim Hakson, dia melakukan ide gila yaitu rekrut mahasiswa asing. Karena dulu sebenarnya aturannya adalah ada limitasi untuk merekrut mahasiswa asing dulu. Jadi dulu kampus-kampus Korea itu sebenarnya ada pembatasan untuk apa namanya merekrut mahasiswa asing. Cuman setelah COVID ya kalau nggak salah itu kerannya dibuka, tidak ada batas. Nah, saat waktu itu si dekan saya dia buka apa namanya global ya intinya global college lah atau English track ya, Global Business Administration English track. Yaitu khusus ngajarnya bahasa Inggris. Yaitu khusus ngajar bahasa Inggris, akhirnya dia cari mahasiswa Bangladesh awal mulanya dulu ya, Bangladesh, India dan segala macam. Cuman India punya histori jelek, dia banyak yang kabur atau ilegal. Akhirnya dicoret waktu itu visanya. Terus akhirnya Bangladesh banyak. Terus akhirnya menemukan kantong terbesar itu Nepal. Makanya kalau tadi kita lihat semuanya adalah Vietnam, kalau yang nomor satu either Vietnam atau China. Cuma kalau di Gyeongsung itu malah Nepal paling banyak. Itu bahkan sampai kalau nggak salah KBR apa namanya eh, kedutaannya Nepal datang situ juga dan segala macam. Karena kita Nepal udah lebih dari 2.000 kalau nggak salah mahasiswanya gitu. Nah terus eh, karena kesuksesan sekarang akhirnya nggak jadi bangkrut karena kita salah satu Gyeongsung salah satu mahasiswa di Busan adalah salah satu kampus yang memiliki mahasiswa asing paling banyak. Akhirnya sekarang kampus-kampus itu replicate strateginya si Gyeongsung atau Kim Hak Son itu. Sekarang saya kemarin baru main ke Dong'a cerita-cerita. Rian, sekarang apa namanya semua jurus dulu Dong'a juga bikin. Jadi saya ngajar yang khusus yang departemen yang apa yang English track itu. Sekarang setiap departemen Dong'a itu punya English tracknya sendiri-sendiri. Kalau di Seoul saya bilang itu udah biasa. Karena emang mereka fokusnya di situ. Cuman yang di luar Seoul akhirnya sekarang buka English track. English track itu buka. Dan sekarang semua replicate formasinya atau strateginya Kyungsung gitu loh. Jadi bukan bukan apa-apa ya, cuman itu akhirnya jadi kisah sukses dan itu kalau ketemu antar IO, International Office-nya kampus tuh, wah sering diomongin tuh, ini strateginya gimana gitu loh. Jadi walaupun mereka bersaing tuh mereka punya grup, antar kampus tuh punya grup itu. Jadi udah tahu masing-masing strateginya dapurannya masing-masing udah tahu semua itu gitu loh. Ya. Inje udah buka di Busan yang saya tahu, Inje udah buka, Dong I udah buka, Dong A, Tongmyong. Sekarang ini Pukyong mau buka. Pukyong ini mau buka, Pukyong National University mau buka. Terus BUFS juga, ya, BUFS juga, ya kan. Terus setelah itu ya udah mulai banyak lah buka sekarang. Nah, ini justru kesempatan untuk kita, itu loh. Karena kualifikasi kalau dulu kualifikasinya lulusan PhD yang Kyuyuk Jondam ya, teman-teman ya. Kyuyuk Jondam itu pasti PhD. Cuman sekarang S2 itu boleh. Nah, ini yang apa? Karena kebutuhan gitu loh. Mereka harus buka global atau English track. Kalau sekarang namanya global college gitu loh, global department something lah kayak gitu. Sekarang mereka harus dibuka karena tuntutan market gitu loh. Tuntutan market dan juga ada pendanaan dari pemerintah Korea khusus untuk attract mahasiswa asing. Kyungsung University alhamdulillah waktu itu juga masuk timnya sana. Kita dapat pendanaan dari lokal tersebut gitu loh. Cuma ditarget. Jadi kayak misalnya udah dikasih pendanaan sama pemerintah itu harus ditarget tuh berapa mahasiswa asing masuk gitu loh. Ya kan? Nah, terus nah, satu lagi, kok butuh dosen asing? Karena orang-orang asing yang datang ke English Track itu mereka nggak mau diajar oleh dosen Korea. Boleh ya rasis ya. Biasanya kita dirasisin kan. Oh, dirasisin segala macam. Sekarang kita menyingkirkan mereka. Karena apa? Karena ya kalau misalnya dosen Korea broken Englishnya teman-teman sudah tahu lah gitu loh. Nah, itu mereka nggak mau. Itu yang terjadi konflik di Dong A sebenarnya waktu waktu saya masuk gitu loh ya, waktu saya masuk itu sempat ada konflik kayak gitu. Nah sekarang mereka prefer untuk orang asing dan orang asingnya mereka nggak prefer yang macam-macam, yang penting adalah orang asing gitu loh. Hmm? Dan tadi orang Indonesia banyak dapat Aku feedback tanya nanti. makanya itu bagus banget sih, jadi kesempatan gitu loh. Terus
Nah ini ada satu lagi nih, dua tiga lagi nih kalau nggak salah. Where to find a job. Ini kayaknya temen-temen udah pada tahu semua sih, cuman selain tadi orang dalam ya. Terus apa namanya ARJK, ini arjk.net, ini banyak banget eh apa namanya eh, lowongan-lowongan. Dan ini biasanya English track, ini dibuka di sini, ya kan. Nah, sebenarnya mungkin udah beberapa yang tahu. Terus yang kedua pasti ini, ya kan, portal yang paling terkenal nih di kalangan teman-teman postdoc dan segala macam ada highbrain.net ya. Dan highbrain ada dua, yang Korean dan juga yang apa namanya yang English gitu kan. Ya, terus ini terutama yang di Korea itu tetap ada. Jadi ada juga mereka tuh karena mereka nggak terbiasa. Jadi kayak misalnya kampus di Dong University itu mereka buka global, jurusan global, nyari dosen asing, tapi postingannya itu di Hybrid yang Korea dan ditulis di dalam bahasa Korea. Tapi nyarinya orang asing. Nah, minusnya kita kadang ya nggak bisa apa bahasa Korea kita kurang, makanya nggak tahu, nggak nemu gitu loh. Ya kan nggak nemu gitu loh, nggak nemu akhirnya. Dan kenapa mereka nggak ke ARJ karena segala macam? Kadang ya mereka tuh nggak paham kampusnya sendiri karena kan kampus-kampus kan di luar Seoul, kampus-kampus di luar Seoul. Terus apa namanya? Karena ini di luar Seoul, informasi dan segala macam, staff-staffnya tuh nggak seahli orang-orang di Seoul gitu loh. Jadi ada gapnya itu lumayan sebenarnya gitu. Nah terus konklusinya adalah, oh ini keywords. Jadi kalau misalnya teman-teman mau nyari nih, ya teman-teman nyari di job vacancy-nya, di copy paste aja nanti. Kalau misalnya ada yang tulisan kayak Yongo Kangi Kanengja, Wigukin Chondam atau Wigukin Kyuyuk Chondam, itu pasti mereka lagi nyari dosen asing. Bisa banget di-apply. Tapi kalau misalnya tidak ada tulisan Yongo Kangi Kanengja, itu besar kemungkinan mereka nyari yang Korea. Gitu loh. Dan eh, apa namanya? Kenapa tadi saya bilang juga ini keyword untuk misalnya di sini ya, yang di high brain atau dimanapun itu. Terus apa namanya? Yang orang dalam ini kadang ya, kadang itu mereka buka oprek, open recruitment, tapi sudah diatur. Jadi mereka sudah punya kandidat. Makanya saya bilang gitu. Jadi kadang kampus tuh seperti itu. Jujur Donga melakukan seperti itu. Saya belan aja mah, nggak ngapain nutupin. Donga kayak gitu. Waktu perekrutan mereka udah punya punya ini, udah punya orang, tapi karena aturan harus dibuka umum gitu. Tapi yang keterima ya yang udah titip kayak gitu gitu loh. Mirip-mirip lah hampir semua kampus kayak gitu ya. Ya terus konklusinya gimana? Ya konklusinya ya gas aja sih. Itu loh kalau menurut saya. Karena menjadi dosen, kalau pengalaman saya sempat ngajar di Indonesia terus bandingin di sini, emang sebenarnya kita fleksibilitasnya sangat nyaman sekali gitu loh dengan benefit yang didapat karena beberapa kampus tuh menawarkan benefitnya ya selain gaji itu kalau yang punya anak yang di Orinijip itu sekolahnya dibayarin. Orinijipnya ya maksudnya ya, Orinijip dibayarin. Tapi waktu masuk Yujiwon nggak dibayar gitu. Terus apa dapat tunjangan eh, tempat tinggal. Jadi di Kyungsung tuh selain gaji pokok ada tunjangan apa namanya tempat tinggal sama kalau misalnya anak Orinijip tuh bisa gitu. Cuma sebenarnya nggak banyak sih benefitnya. Kalau saya bilang benefitnya mereka menang di gaji pokok aja sih sebenarnya. Dan apa namanya kalau emang pengennya space-nya pengabdian dan segala macam sebenarnya orang Indonesia tuh cocok banget. Ya, makanya dekan saya sampai hire 6 orang gitu loh. Di tiap departemen tuh ada semua itu orang Indonesia gitu. Ya, dan ini kesempatan sekali lagi adalah peluang untuk kita apa namanya eh, menjadi tenaga pengajar asing. Dan kalau kita lihat di sini apa namanya mahasiswa asingnya banyak yang dari Uzbek, Bangladesh yang apa namanya mayoritas adalah mereka sama-sama Islam. Dan ini kalau kita ngajar, mereka tuh apa yang namanya ada kayak di Indonesia unggah-ungguh ya. Bahasa Jawanya bilang ada unggah-ungguh, ada respectnya gitu loh. Kalau nyapa assalamualaikum gini dan segala macam, jadi berasa kayak di Indonesia. Cuma kayak mayoritas kayak orang Nepal dan segala macam. Emang enggak, cuman di Nepal kan mereka masih punya kasta. Jadi mereka untungnya masih kalau kayak dosen tuh kastanya tinggi menurut mereka. Jadi enggak yang macam-macam gitu loh. Saya nggak ada pengalaman kalau misalnya mahasiswanya Cina atau Vietnam. Saya nggak ada gitu loh.
Soalnya mereka tracknya berbeda. Ada track Vietnam sama track Cina sendiri. Inggris itu sendiri gitu. Jadi kalau misalnya pengen stay di Korea lebih lama, tapi ya karena udah tahu workloadnya orang Korea bagaimana dan bisa coba survive ya, is worth to try sih menurut saya. Sangat worth to try gitu. Nah, mungkin itu saja ya. Kita lebih banyak diskusinya saja kok menurut hemat saya. Jadi terima kasih sudah mendengarkan kalau anak Gen Z yeping ya, mendengarkan omongan celotehan saya gitu kan. Cuman ya tadi kalau misalnya kita kaitkan dengan agama, ya itu sebenarnya tempat dakwah kita juga sih sebenarnya. Jadi di kelas malah saya lebih sharing, lebih banyak sharing kayak di Indonesia itu seperti apa, negara apa, bahkan mereka nanya Islam itu seperti apa dan segala macam ya, walaupun ya ada yang concern segala macamnya, cuman justru lebih bisa ngomongin seperti ini gitu. Jadi benar-benar literally kita sambil sambil ya itu kalau dulu kalau sama ngobrol sama ustadz saya itu, wah ini kamu sama seperti kayak dakwah aja nih, pelan-pelan dimasukin gitu loh. Ya iya sih, bisa masuk juga sih. Baik kalau mahasiswanya mayoritas orang Bangla Uzbek, wah itu ngobrolnya udah nyambung gitu loh. Jadi walaupun kita Indonesia ya kan, ya aman gitu loh. Cuman untuk negara-negara kayak itu mereka preferensinya sedikit beda, tapi it's okay, masih worth to try gitu. Ya, jadi terima kasih rekan-rekan sudah mendengarkan. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan lagi juga terkait dosen, bisa hubungi Japri saya melalui ini. Saya balikan lagi ke Prof. Faisal. Terima kasih, Prof. Faisal. Terima kasih sekali Prof Rian. Banyak banget nih wawasan-wawasan dan rahasia-rahasia ya. Terutama ini ya, dari pengalaman Prof Rian selama menjadi dosen di Dong-A dan di Kyungsung, ya. Ini kalau dipikir-pikir saya jadi pingin pindah nih, Prof. Pindah ke Korea nampaknya ini ya, lebih hijau ini daripada Ya, di Indonesia. Oke, Prof. Terima kasih, Prof Rian. Nah, siap. di kolom komentar ini ada beberapa pertanyaan. Mungkin nanti kita akan bahas satu persatu ya, Prof. Ya. Nah, tadi kalau dari saya nih, Prof, mungkin Mm-mm. ada sedikit pertanyaan sebelum kita bahas yang dari kolom komentar. Kalau dari segi kemampuan bahasa Korea gimana, Prof? Apakah menjadi salah satu syarat Nah, menjadi profesor di Korea, Prof? oke. Untuk saya bedain ya, untuk engineering dan sosial. Kalau engineering sebenarnya enggak, Hmm. bahasa Inggris saja. Tapi kalau sosial, enggak juga sebenarnya. Cuman gini, bisa menjadi bahasa Korea bakal dari nilai plus. Itu aja. Bisa Oke, oke, oke. bahasa Korea dari, tapi tidak wajib. Tidak Tidak wajib. wajib. Jadi di persyaratan administrasinya dimasukkan termasuk nggak, Prof, itu? Topik Enggak, berapa gitu? Oh, enggak ya. enggak. Karena Oke, oke. staffnya kampus yang bagus, dalam artian mereka rekrut orang mahasiswa yang beneran, itu staffnya bisa bahasa Inggris semua. Ah, oke, oke, oke. Staffnya bisa bahasa Inggris semua. Gitu. Oke, oke. Wah, menarik ini. Sangat menarik ya untuk diaspora-diaspora Indonesia nih yang ingin bekerja sebagai dosen. Terutama kan kalau di Korea sendiri pasti kendalanya bahasa ya. Kalau apalagi bahasa Korea mungkin nggak semua orang bisa bahasa Korea dan nggak semua bisa mendapatkan itu ya. Kalau di GKS kan ada kelas bahasa tuh. Kalau di kampus saya juga nggak ada tuh ke apa namanya persiapan bahasa dulu. Jadi kita langsung full masuk nggak ada persiapan Korea. Jadi peluang untuk melanjutkan ke kampus Korea sebenarnya besar ya karena di administrasi sendiri nggak dicantumkan syarat topik atau bahasa gitu ya. Nah, Oke, terima kasih Prof. Rian. Kemudian kita mungkin langsung saja masuk ke pertanyaan yang ada di kolom komentar. Ini ada beberapa pertanyaan, mungkin saya akan baca satu persatu. Dari Mas Yudi April Nando, izin tanya Prof, menurut Prof sebagai lulusan Korea, mana nih yang lebih efektif? Apply postdoc dulu atau asisten profesor atau langsung apply asisten profesor gitu ya. Jadi hmm. apply postdoc dulu atau langsung apply asisten profesor. Nah, itu. Mau langsung dijawab atau gimana? Oh, ada dua lagi nih, ada yang kedua nih sekalian mungkin ya Prof dari orang yang sama. Pertanyaan kedua dari Mas Yudi, kira-kira kesalahan apa yang sering dilakukan oleh aplikan dalam melamar posisi dosen di Korea? Oke, terima kasih Prof. Rian.
Silakan Prof. Rian. Ya, terima kasih Mas Yudas pertanyaannya. Ini saya izin jawab apa namanya pengalaman berdasarkan pengalaman saya. Mana lebih efektif postdoc dulu, lalu asisten profesor atau langsung apply asisten profesor. Jadi sebenarnya karena saya backgroundnya social science dan di sini postdocnya tidak ada, ya langsung kerja gitu loh. Cuma kalau di teman-teman engineering kan ada postdoc dulu ya kan ada postdoc dulu, bisa ada kesempatan lebih untuk bisa postdoc, riset dan segala macam. Itu ya mau nggak. Cuma kalau menurut hemat saya adalah gini, kalau emang tidak mau, oh, ini juga waktu itu saya ngobrol juga sama Mas Reza, ya Prof Reza waktu itu, ya kan Prof Reza juga soal hal yang sama ya. Ngobrol ini postdoc dulu atau ini. Saya bilang gini, Mas, kalau dirimu langsung ngejar karir, ambil langsung ini apa namanya jabatan sebagai tenaga pengajar gitu loh. Karena kalau di situ, terutama waktu itu saya sedang merekrut dia untuk bisa masuk Kyungsung, kita ada karir path yang jelas gitu loh. Lalu saya tanya di kampusnya beliau, kalau di postdoc ada karir path-nya nggak? Waktu itu emang nggak ada, tapi saya nggak tahu ya, karena saya nggak bisa menjawab apakah postdoc ada karir path, karir path-nya atau enggak. Saya nggak bisa menjawab. Tapi waktu itu beliau bilang di kampusnya beliau tidak ada. Terus saya bilang ya sudah langsung di sini gitu loh. Karena apa? Satu, benefitnya lebih tinggi gitu kan. Memang apa namanya tidak menjamin ya karena kita harus apply dulu, diseleksi dulu dan segala macam. Cuman kalau misalnya goal udah nyaman gitu loh. Nah kan jadi kalau misalnya menurut teman saya, kalau Cek, cek. Prof. Rian. Prof. Rian sepertinya ada gangguan ya. Tiba-tiba live. Mungkin kita bisa tunggu dulu sebentar ya, teman-teman. oh Prof. maaf, Rian, sudah kembali lagi? ya Oke. sudah lempar Siap, lempar siap, maaf. siap. Sorry, lanjut dikit ya. Jadi kalau Siap, misalnya Prof. fokusnya Silakan, langsung, Prof. langsungnya udah dapat, mau langsung karir pet, langsung aja. Karena juga visa sih sebenarnya. Karena kalau misalnya kita kalau pengen stay lama di Korea, mending mending langsung hajar jadi full time. Setelah setahun gaji cukup, langsung F5 gitu. Terus yang kedua adalah kesalahan apa yang sering dilakukan oleh aplikan dalam melamar posisi dosen di Korea? Satu, ketika di CV ya, gunakan yang kalau bisa sih, kalau mereka tidak ada format ya, biasanya kan ada Korean format kan. Kalau misalnya menyuruh Korean format ya Korean format, atau template-nya sendiri mereka harus pakai template mereka sendiri. Tapi kalau nggak ada pakai yang apa namanya yang biasa itu TS format ya, plus plus ditambah foto ya. Oke. Foto ya, Foto betul-betul. foto foto yang rapi ala-ala Korea gitulah. Gitu. Terus eh ap- apa namanya sama visa, status visa kita. Karena recruiter bakal ngecek ini apa namanya visa dia sekarang ini apa. Karena kalau misalnya agak susah untuk dipromot, misalnya kalau misalnya di visiting professor langsung E1 itu, E1 bakal susah gitu loh. Oh ya dan juga sekarang tuh kita bisa calling visa. Dalam artian apa? Dosen-dosen yang misalnya di Indonesia itu bisa langsung ditarik di sini tanpa mau menempuh pendidikan S3 atau S2 di Korea. Karena di Kyungsung dia rekrut dosen-dosen dari apa namanya India, lalu dari UK, itu mereka beliau-beliau itu tidak punya pengalaman background apapun sama Korea. Jadi peluangnya kita itu terbuka lebar itu. Jadi itu masalahnya itu CV. Terus ini ketika penamaan apa namanya dokumen itu dibuat rapi. Jadi misalnya mereka tertulis dokumen dibutuhkan satu CV, CV dua ini dan segala macam. Ya udah kita waktu penamaannya dibuat rapi itu aja. Gitu. Terus eh, kalau ada punya pengalaman ngajar itu harus ditulis. Ya pastilah gitu loh. Gitu. Dan semua value yang kita punya tulisin aja gitu loh.
tulisin aja. Itu aja. Oke, terima kasih Prof. Rian. Jadi kadang hal-hal yang kita kira sepele itu ini ya, salah satu jadi poin penting penilaian itu ya Prof. Ya, Saya kira semacam CV dan bahkan detail-detail urutan itu juga menjadi penting ya. Wah, luar biasa. Kita bisa belajar banyak nih dari Prof. Rian. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya Prof. Ini ada dari Mbak Haresta. Izin bertanya, Prof. Rian, terkait mengajar, apakah di jenjang profesorship akan ada masanya untuk dapat digantikan sesekali oleh asisten, seperti di Indonesia? Kemudian, bagaimana dengan Yogu Gyosu atau research professor? Apakah memang persis postdoc atau apakah memang persis postdoc saja atau sebenarnya ada hatur nuhun? Yang pertama mungkin dari jenjang profesorship dulu, ya, Prof. ya, Kira-kira bisa diganti asisten nggak sesekali gitu oke. dalam mengajar? Sebenarnya kalau dalam aturan di dalam kampus boleh, tapi itu harus izin harusnya secara legalnya ya. Cuman kalau Hmm. mau sebenarnya kayak saya kadang digantikan oleh TA. Asal kita itu ada di dalam ruang kelas. Jadi nggak bisa dilepas oleh TA kayak di Indonesia. Ah, Kecuali udah dapat oke. izin, ya. Kecuali udah dapat izin karena itu izin itu biasanya ke kampus, kampus ACC baru boleh. Karena nanti itu masalahnya adalah ini apa namanya upah terkait upah. Karena kasus-kasus yang banyak adalah mereka rekrut TA nggak diupah, gitu. Itu bisa dilaporkan. Makanya Oh, oke. biasanya saya ada TA itu pun saya keluarin dari uang pribadi saya. Pribadi. Oh, Uang betul, betul, pribadi. betul, Nah, betul. saya bilang ke mahasiswa saya, ini TA saya, tapi kalau ada apa-apa tetap hubungnya ke saya gitu loh. TA hanya bantu urusan administratif administratif aja gitu. Dan dia sempat Jadi, juga berapa kali ngajar, hmm, tapi saya ada di hmm, dalam kelas tersebut gitu. oke, oke. Berarti nggak bisa dilepas ya, Prof. Di Indonesia kan Nah, kadang kita kalau sibuk, ya. tolong gantiin ya, gitu. Nah, itu nanti kalau Oke. misalnya mahasiswa lapor, kita yang kena. Ah, iya, karena mereka mengisi evaluasi ya, Prof. Ya, Tiap jadi misalnya semester mereka ya. lapor ke apa namanya international office, oh ini Prof Rian diajar TA-nya mulu nih, gitu. Wah, Nah, itu kena bahaya itu, itu, bahaya kena itu itu benar. langsung. Karena kan Itu customer kita ada mahasiswa ya, Prof. aturannya, Di betul, kampus, betul, betul. Jadi customer adalah raja, bener. bener makanya. Terus Siap, nomor siap. dua, Yang kalau kedua nih, setahu Prof. saya, iya Oke. betul, cuman itu lebih tepatnya biar Prof Ian yang harusnya menjawab, gitu. Ah, iya benar. Prof. Ian sih Ya kemarin. betul, Prof Ian yang kemarin menjawab harusnya. Iya, betul, betul. Oke. Oke, mungkin cukup ya dari pertanyaan Mbak Haras. Kita bisa pindah ke pertanyaan selanjutnya. Penyajian yang sangat menarik, Prof. Hatur nuhun. Kemudian izin bertanya, boleh tahu tuition fee mahasiswa asing di Kyungsung berapa ya, Prof? Dan untuk mahasiswa Indonesia yang studi di Kyungsung, apakah program mandiri atau ada program kerjasama lain? Prof. Rian kira-kira tahu nggak ini? Karena ini kan biasanya mahasiswa yang tahu ya. Oke. Coba mungkin setahunya Prof. Ya, Rian. Silakan, Prof. terima, terima kasih Mas Iwan pertanyaannya. Jadi untuk tuition fee-nya itu tergantung, ya tergantung apa namanya IELTS. Jadi kalau misalnya yang English track Hmm. itu biasanya berdasarkan IELTS biasanya, karena minimal tuh 5,5, ada yang dapat 30% potongan dan segala macam. Cuman rata-rata emang paling nggak kalau untuk S1 tuh sekitar 3 juta won lah paling nggak. Itu belum belum potongan beasiswa. Beasiswa dari mana? Dari IELTS. Itu untuk pertama. Setelah mereka masuk, ya itu tergantung dari GPA. Gitu. GP. Jadi dari Oh, situ. jadi untuk pertama semester awal dari Hmm. IELTS, kalau Betul. IELTS semakin tinggi, berarti potongannya semakin besar ya, Prof? Betul, betul, Oke, betul. semester selanjutnya berdasarkan GPA. Betul. Oke, Betul. oke. Cuman tiap kampus punya kebijakannya sendiri-sendiri. Kalau kampus lain mungkin bisa sampai potongan 100%, tapi tergantung Oh, oke. IELTS-nya. Jadi nggak bisa disamakan Bisa sama semuanya rata-rata. gitu. Betul, Terus betul. hmm, kayak misalnya di Dong itu IELTS 7 udah 100% itu. Wah, Tapi luar di Kyungsung biasa nggak itu. dapat 100%, hanya 50%. 50% Gitu. ya.
Itu terus Kemudian kalau mahasiswa Indo di Kyungsung, kira-kira programnya mandiri atau ada ah, beasiswa dari ini, ya, Prof? mandiri, besar Oh, mandiri. mayoritas mandiri dan mereka biasanya mahasiswa Indonesia nggak suka yang English track, mereka ambil yang Korean track gitu. Cuman dari pihak kampus tuh mengarahkan semua ke English track. Jadi mahasiswa asing tuh diarahkan semua ke English track. Ke Inggris ya. Oh, gitu. Terus Oke, ada oke. program kerjasama atau program lain, ada sebenarnya banyak. Kayak misalnya kita ada exchange apa namanya student, Student. stu dan segala macam. Dan kalau misalnya kalau di Kyungshunya sendiri, kalau kita apa tidak ngomong Indonesia, mereka juga ada kerjasama untuk 1+1 master ya, 1 tahun Hmm. di Korea dan 1 tahun di Amerika. Dan itu untuk mahasiswa asingnya Kyungsung dengan Vincent University atau mana itu saya lupa di California gitu. Oh, keren, keren, keren. Cuma yang bayarnya beda Beda, gitu. beda ya. Oh, balik lagi kalau yang ambil Korean track berarti full Korean ya, Prof, ngajarnya Betul, apa kelasnya? betul. Oh, oke, yang Inggris berarti full Inggris ya. Bahasa Inggris. Nah, biasanya Oh, orang-orang oke. Indonesia tuh nggak suka yang English track karena mungkin kalau saya tanya ya dari mereka, Mm. apa namanya, kayak nggak berkembang merekanya gitu loh. Akhirnya Hmm. mereka Korean track ya walaupun harus bersusah payah Susah bahasa belajar, Korea, belajar bahasa Korea ya. Betul, cuman betul, ya betul. ya ya itu pilihan sih sebenarnya. Cuma Tapi sekarang-sekarang kalau ini ya, Prof Rian kan ambil ngajarnya di yang English track ya. betul, saya di English Oke, track gitu. oke, oke, oke. Oke, terima kasih Prof Rian. Mm-mm. Selanjutnya dari Rahmadila Huziarti. Assalamualaikum Prof. Izin bertanya, bagaimana peluang orang asing untuk menjadi dosen di Korea? Gitu. Apakah cukup besar gitu ya? Dan apakah mereka merekrut orang luar? Berarti orang-orang Korea sendiri tidak tertarik untuk menjadi seorang akademis ya, Prof. Dan kalau dan kalau peluang untuk menjadi dosen di kota seperti Seoul itu apakah ada peluang juga untuk orang asing, Prof? Terima kasih. Ya, oke. Jadi Ini gimana nih, Prof? ya, Perspektifnya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Mbak Rahmatila. Jadi peluang orang asing untuk menjadi dosen di Korea, orang Korea sendiri tidak tertarik. Orang Korea mungkin tertarik, kalau mahasiswanya nggak tertarik, Ah, gitu iya loh. betul betul Karena betul. tadi saya Tadi bilang dijelaskan juga ya. mahasiswanya tuh picky dalam artian gini, mereka expect-nya adalah ya karena ini English track, ya mereka seenggaknya eh, yang lancar bahasa Inggris. Nah, Hmm, nggak semua orang Korea itu lancar bahasa Inggrisnya. Ya mungkin teman-teman yang udah stay di Korea pasti mengetahui mereka broken English dan itu sulit dipahami untuk mahasiswa gitu loh. Jadi makanya global college yang jurusan-jurusan bahasa Inggris itu mereka rekrutnya tuh literally orang asing gitu. hmm, Kalaupun orang Korea yang pernah tinggal di Amerika. Amerika. Jadi yang fluent banget ya bahasa Betul, Inggrisnya, yang Prof. fluent gitu. Jadi mereka nggak mau gitu loh, yang seperti ini gitu. Terus apa nih? Kalau peluang di Seoul bisa untuk orang asing bisa, cuman Persaingannya qualificationnya ya itu semakin tinggi, semakin ketat ya. ketat. Betul betul Dan betul. gini, kalau di Seoul itu kecenderungannya adalah mereka mencari native speaker, itu Ah, iya iya mencari native. native speaker. Walaupun, mohon maaf, native speaker tersebut backgroundnya tuh nggak relevan dengan jurusannya. Oh, Yang yang penting jual look ya dan juga bahasa. Udah itu doang. bahasa. Itu jadi dan selain itu juga sih, selain itu juga kualifikasi ya, kualifikasi harus tinggi. Karena ketika saya berapa kali lihat lowongan untuk yang top tier University di Seoul, University. itu tuh CCI-nya paling nggak minta 5 yang social science. Wih, Itu loh. Dan itu dinilai setiap papernya itu segala macam. Biasanya yang kayak gitu tuh National University sama top tier di Seoul. Nah, kalau yang di luar Seoul, yang sekarang mereka pada berkembang, itu tidak meminta. Yang regional university itu tidak meminta apa ya? Paper itu dimasukin paper. nanti nanti ada kayak Excel khusus, kita masukin nanti keluar poinnya. Oh, oke. Gitu loh. Mereka ada formatnya sendiri, keluar ada masukin papernya ini apa impact factornya berapa, jurnal apa dan segala macam. Hmm, Nanti keluar poinnya gitu loh. Keluar poinnya dan itu mostly di Seoul kayak gitu. Jadi persaingannya lebih ketat. ketat. Cuman ya Betul gini, betul. kalau saya nggak tahu misalnya untuk yang Yonggu Chondam kayak Provian, tapi kalau saya di Chondam saya mikir gini, gajinya hampir-hampir sama. Hmm, Expense-nya lebih gede di Seoul, ya nggak sih?
Bukan betul, di screen betul. teman-teman yang di Seoul ya, wah pasti enak sih emang tinggal di Seoul. Cuman saya mikir kayak gitu loh. Karena saya punya anak gitu ya, saya mikir ya udah di itu aja, makanya di pedesaan Busan gitu aja. Ah Jadi iya, betul, betul. mirip-mirip gitu. Jadi memang ada plus minusnya ya, Prof. Ya, Di Seoul memang kampusnya top tier, top tapi tier sih. pengeluaran hidupnya juga besar ya dibandingkan dengan kota lain. Sedangkan biaya apa pendapatannya mungkin nggak jauh beda ya, Prof. Betul, nggak jauh beda sih. Baik di Tapi Busan atau di Seoul. saya besar kemungkinan emang agak gedean di Seoul dikit sih. Cuma ya silakan untuk biaya expense biaya hidup di Experience ya, Seoul betul, kayak betul, gitu. betul. Itu aja sih. Masuk akal, Prof. Masuk akal. Oke. Terima kasih, Prof. Ian. Kita lanjut lagi nih ke pertanyaan selanjutnya dari Mas MK. Mas, apakah visiting profesor kalau akan ngeriset biaya publikasi seperti proofread atau APC-nya difasilitasi kampus? Lalu apabila sudah publish, apakah dapat insentif atau hanya berupa kredit dari kampus saja? Oke, ya. Kira-kira gimana, Mas? Terima kasih Mas MK. Dulu difasilitasi, sekarang tidak lagi. Jadi Ah, biaya expense sendiri, mohon maaf. Karena hampir bangkrut semua. Tapi sekarang dengan yang saya dengar ya dari dekan saya, karena mendapatkan pendanaan, hmm, jadi ada ada wacana sebagian dananya untuk itu gitu loh. Jadi sekarang kayak misalnya tahun semester ini aja, semester ini kita ada pendanaan dan setiap profesor tuh bisa dapat proyek, ada kesempatan untuk dapat hmm, proyek. Nah, saya untuk mendirikan lab, walaupun emang dananya nggak banyak, saya dapat pendanaan dua, itu pun cuma 1 juta won sama 2 juta won, nggak banyak emang gitu loh. Tapi ya lumayan lah buat ambil data dan segala macam, lumayan lah gitu loh. Emang kalau nggak bisa betul, buat bayar betul. EPC emang nggak bisa sih, Iya, gitu. betul. Cuman makin sini Habis kayaknya adalah arah ke sana ada lah. peluang ke sana ya, Ada. ada arah ke Itu untuk sana Yung ya. Chondam ya. Tapi kalau misalnya yang Yonggu Chondam itu kayak riset profesor, itu beda. Itu kan Beda. fokusnya emang riset. Ya kalau nggak salah, kalau diskusi sama Prof Ian, dia cari funding. Gitu loh, dia cari Hmm, funding. Nah, kita bisa cari funding nggak? Bisa, bisa. Asal ya itu, Palu Gada itu tadi bilang, asal ada waktu, silahkan gitu loh. Karena 20 kredit itu sudah makan waktu lumayan sih. lumayan. Lumayan kalau dapat 20 kredit itu udah lumayan banget. Nggak ada waktunya itu. Oke. Oh, berarti ini ya, Prof. Jadi kalau APC atau riset sendiri mungkin dari dari kampus untuk Prof Rian nih ya, yang sebagai Hmm. profesor yang aktivitasnya lebih banyak mengajar, Hmm. itu memang nggak difasilitasi ya, Prof, untuk apa? Untuk saat ini ya, untuk saat Untuk ini saat ya. ini belum. Oh, oke, oke. Tapi untuk peluang apa mendapatkan hibah dari luar itu masih bisa ya, Prof. Bisa Kayak bisa, misalkan masih bisa. di international grant kan kadang kayak apa namanya lembaga-lembaga non-profit kadang juga menawarkan open proposal gitu. Jadi kita Hmm. masih bisa asalkan itu kita bisa membagi waktu lagi ya. Karena Ya, ngajar sendiri udah 20 SKS tuh wah udah banyak banget itu. nah Nggak makanya punya kehidupan sepertinya itu kalau di Indonesia itu. hanya ya itu tadi benar Mas MP, hanya berupa kredit aja dari kampus itu untuk modal kita untuk naik jabatan tadi yang Ah dari iya betul yang presidium itu. kredit ini Prof. Ah, ah. Jadi kalau kita tetap melakukan riset gitu ya berarti Hmm. tetap dapat kredit yang bisa digunakan untuk naik itu Betul, ya naik naik jabatan jabatan gitu ya. betul, karena ketika naik jabatan kayak misalnya saya mau jadi asisten profesor itu tetap dilihat nanti penelitiannya berapa gitu loh, Jadi hasilnya kalau berapa. untuk naik jabatan di Korea, di profesorship Korea tetap ada kum-kumnya gitu lah istilahnya Ya, ya, Prof. Kayak hukumnya dari tetap kum ada. ngajar, kum itu Ah, ya, penelitian sama kum community service ya, pengabdian masyarakat. Oke. Nah, lanjut lagi Prof, mungkin ini ya. follow up dari pertanyaan ini. Berarti sebenarnya Prof Rian Hmm. eh, karir profesorshipnya jelas juga ya untuk apa dosen asing. Apakah Hmm. hanya stuck di visiting profesor atau peluang untuk naik ke profesor full profesor itu masih ada, Prof? Peluang menjadi full profesor tetap ada. Tetap ada ya. Tetap ada. Cuma kembali lagi ya, paling nggak biasanya itu bisa sampai associate sih yang Harus saya ya, tahu ya. bisa. Cuma untuk jadi full profesor yang guru besar, yang Hmm. guru besar itu tergantung situasi politik karena ya Oh, situasi politik kampus sih, karena ya kita harus
kita nggak bisa apa namanya naif bahwa tiap kampus punya politiknya masing-masing gitu loh. Betul, betul. Oh, even di Korea juga ada politik-politik gitu ya, Wah, Bro? sangat kencang. Berarti memang kita harus kayak menjaga hubungan baik ke kolega itu ya, apalagi senior Wah, itu sangat penting ya, Bro. betul. Ah, itu Karena mungkin kita juga butuh rekomendasi ya untuk naik-naik pangkat gitu, betul, Bro. betul, Oke, oke, oke. Baik, baik, baik. betul. Jadi memang agak mirip-mirip lah ya situasi dengan kampus di Indonesia. Ya kalau mungkin Nah, Prof Faisal, saya sorry namain Prof. Kalau ah, misalnya selama S2 S3 di Korea kan Prof number one ya, ya kan? Ya iya, kan? Kalau saya dekan is number one sekarang. nomor, oh iya betul, betul, betul. Oh iya benar ya, benar. Emang atasan emang harus kita utamakan ya. Emang kalau mahasiswa S3 prof kita, tapi kalau udah jadi itu apa namanya pengajar di kampus dekan ya. Betul. Karena dekan mungkin ini ya Prof em, sedikit banyak juga mempengaruhi ini kehidupan kita di kampus Korea Prof. Betul. Gimana Prof? Betul, karena Ah, ini kalau kita semakin dekat ke dekan, mm-mm, dalam artian yang baik ya, bukan kayak tipikal mm-mm, yang ini nyari muka dan segala macam, karena emang kita mm-mm. dibutuhkan secara kualitas, Kualitas. itu bener-bener literally kayak kita selama balik lagi ke S3, jadi tiap kapan pun bisa ditelepon dan gak Oh, ada libur juga gitu loh, kayak kemarin aja kayak apa namanya malam-malam saya udah telepon, besok ngurus ini ya interview ya mahasiswa baru, kapan? Ntar dikabarin 2 1 jam setelahnya tuh tiba-tiba udah telepon berjadwal lagi. hari Selasa. Jumat kemarin telepon, Oh, Selasa besok Rabu udah ya ada ini. ampun, Waduh, gitu. tabrakan UAS dan segala macam. Segala Gimana? macam. Makanya Oke, oke, kemarin oke. lagi aktivitas apapun ditelepon di tengah-tengah itu ya itu makanya. Tapi yang dosen yang tipe satu di karakter pertama, wah mereka mah tantram itu. Iya, yang itu ya, pulang kerja, kerja Pulang pulang, kerja aja. pulang. Tantram makanya Maksudnya, tergantung kita mau pilihan mana gitu loh. betul, betul, betul. Oke, oke, oke. Terima kasih, Prof. Rian, insight-nya. Kita langsung ke pertanyaan selanjutnya nih, Prof. Nah, untuk yang akhwat mungkin ya, bagaimana chance mengajar, ini dari Mbak Tika, sorry. Dari Mbak Tika, bagaimana chance mengajar di sana dengan kondisi berhijab? Apakah masih sangat memungkinkan, Prof? Terima kasih, Prof. Oh ya, Prof bisa. Rian bisa jawab ini langsung ini. Ya, bisa. Prof kami di Global Hospitality berhijab. Prof yang dari UK berhijab. Ya kan? Jadi sebenarnya nggak masalah. Padahal Kyungsung kampus Kristen ya kalau nggak salah. Kampus Kristen. Oh, kampus swasta Kristen ya. Kampus swasta Kristen, jadi nggak masalah. Gitu. Oh, oke, oke. Jadi sebenarnya nggak ada halangan ya, maksudnya untuk mengajar, untuk sebagai pengajar nggak boleh berhijab itu nggak ada ya, maksudnya Prof, kayak aturan tertulis gitu. Betul ya. Kan kita di Nggak sini ada. juga ada tetap Jumatan juga sih. Ada. Oh, oke, oke. Even katanya um, ada masjid juga ya Prof di Ya, Kyungsung Prof. ada sama kampus disediakan satu tempat gitu. Jadi buat anak-anak Jumatan itu ada. Wah, oke, oke, luar biasa. Terima kasih Prof Rian. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Santi Nurhaliza terkait visa. Saya mau bertanya, Prof, kebetulan mulai tahun 2026 ada penambahan universitas yang eligible untuk Star Trek untuk visa F2. Ini saya lupa detailnya. Untuk lulusan master dan PhD dari Korea, apakah kita bisa secure visa F2 tersebut? Apakah bisa menambah chance kita diterima di sebagai dosen di Korea? Terima kasih sebelumnya, Prof. Ya, Dari Mbak Santi. terima kasih Mbak Santi. Jadi kalau misalnya kita punya visa F2, sebenarnya nambah apa ya kesempatan kita chance untuk diterima ya 50-50 sebenarnya. Karena pun kampus posisinya adalah yang kuat untuk memberikan sponsor visa. Jadi sebenarnya mereka nggak yang apa ya namanya, nggak yang terlalu milih-milih gitu sih enggak gitu loh. Karena mereka posisi yang kuat untuk mensponsori orang gitu loh. Kalau kalau di industri kan harus lihat jumlah orangnya kan, orang Koreanya berapa baru bisa ngasih sponsor ke orang asing, tapi kalau di kampus itu enggak. dan Kalau nggak salah visa dan F2 itu ini ya, Prof. Visa apa sih, Prof? residence Oh, residence residence. residence jadi Oh, oke, oke. walaupun kita dapat visa residence sebenarnya mereka kampus pun enggak, oh ya udah lu udah dapat visa residence ya udah bagus buat dirimu gitu, cuma Hmm. untuk ke kampus sebenarnya nggak masalah karena posisi kita tuh di imigrasi itu nomor satu karena
pengalaman saya ketika saya apply pertama kali jadi Gangsa di L7 itu dokumennya tuh dikit banget dan diterima. Gitu Hmm, loh. Dokumennya dikit cuma 2 atau 3 lembar halaman. Lebih sedikit daripada yang ngurusin teman-teman saya yang ngurusin E7 di industri. Itu buahnya banget. Aku cuma 3 lembar. Oh ya udah, hmm, hmm. kelar gitu loh. Oh selesai, selesai udah. Pulang sana kamu. Oh ya sudah gitu. Jadi eh, kita tuh kalau di mata imigrasi kalau misalnya apa kerja di kampus tuh agak sedikit dapat privilege lah. Ya dapat privilege ya. Yusonim lah istilahnya. Wah, Ya ini gitu loh. profesor nih. Dan kalau misalnya dapat S1 ganti SIM nggak perlu tes. Ya udah ganti SIM langsung langsung gitu. Wih, luar biasa. Banyak banget privilege sebagai profesor nih ya. Jadi ya saya bilang Jadi chance-nya 50-50 lah. 50-50 ya. Jadi meskipun kita punya visa F2, eh, belum tentu juga ya Prof ya. Jadi masih ada tergantung kampusnya juga ya. Akan menerima atau tidaknya ya. Oke. Terima kasih Prof Rian. Nah, ini ada pertanyaan follow up lagi nih dari Mas Yudi. Untuk jadi dosen di Korea, kemampuan bahasa Inggrisnya bagaimana, Prof? Apakah diminta IELTS? Jika iya, minimal skornya berapa ya, Prof? Terima kasih, Prof. Oke, jadi untuk Mas Yudi untuk menjawab pertanyaan ini saya coba sharing pengalaman proses rekrutmennya aja dulu ya, ya kan? Jadi ketika udah melihat job vacancy, ya kan, biasanya tergantung kampus sebenarnya. Balik lagi sebenarnya tergantung kampus dan kebijakannya. Jadi pertama pertama yang pertama adalah seleksi dokumen, pasti itu filter administrasi dokumen dan segala macam. Makanya saya sharing juga harus yang ada foto, status visa dan segala macam gitu. Status visa sebenarnya mereka cuma pengen tahu ya apa kamu tuh posisinya kayak gimana, jadi kita kampus tuh harus nyiapin apa gitu kasarnya kayak gitu. Bukan ilegal dan segala macam. Terus setelah itu misalnya lolos administratif, biasanya biasanya yang umumnya itu ada 2 tahapan lagi. Yang pertama adalah apa namanya micro teaching itu. Jadi setelah selesai administratif biasanya ada micro teaching. Nah itu kita bakal di depan apa namanya judgesnya, komite membernya, mereka bakal nilai kemampuan apa ya namanya teaching kita, Pengajar. Mhm. yang ngajar kita. Setelah itu, setelah selesai, baru nanti interview. Biasanya interview dilakukan sekali, tapi ada beberapa kampus melakukan 2 kali, yaitu interview dengan para dekan, komite membernya, itu yang pertama. Terus setelah lulus, baru nanti interview dengan presiden atau rektor, kayak gitu. Tapi Wih, sampai rektor. ada beberapa kampus yang cuma satu doang, yaitu dekan. Itu yang misalnya biasanya yang posisi yang udah kayak asisten profesor atau visiting profesor itu bisa sampai situ. Cuma kalau jadi Gangsa, di Gangsa itu biasanya cuma dokumen doang, screening dokumen. Dokumen ACC langsung bisa di Gangsa gitu. Dan apakah diminta IELTS? Enggak sih. Saat ini Oh, belum ada. Tapi ketika makanya ada micro teaching dan itu adalah dan ada interview dan disitulah mereka akan menilai bisa bahasanya atau enggak. kemampuan bahasa Inggris kita gimana Iya, ya, Prof? gitu. Jadi kalau nggak bisa udah kelihatan gagap dan segala macam, ya sudah langsung coret itu. Jadi sebenarnya nggak ada kemampuan IELTS. Tidak diminta untuk kemampuan IELTS-nya, tidak diminta kemampuan bahasa Koreanya, topik di segala sertifikasi topik itu nggak ada. Iya. Ah, oke, oke, oke. Kalau seleksinya, Prof, untuk menjadi dosen di Korea, itu kan administrasi tadi ya yang Prof bilang, Iya. micro teaching sama wawancara user ya. Kalau kayak kesehatan gitu ada nggak, Prof? Kejiwaan, Oh, psikotes gitu ada nggak, Prof? sejauh saya yang tahu nggak ada sih. Oh, nggak ada ya? Nggak ada. Oke, oke. Nggak Jadi ada. malah lebih simpel ya dibandingkan dengan seleksi dosen di Indonesia ya. Kalau di Ya, Indonesia kan lebih simpel. selain admin, micro teaching, wawancara itu juga ada biasanya kesehatan atau kejiwaan gitu ya. Ya, Oh, kita oke, nggak oke, ada oke. sih. Kita nggak Sejauh ada. ini nggak ada ya. Tahu Oke, ini nggak oke. ada. Terima kasih, Prof. Rian. Hmm. Kita lanjutkan nih pertanyaannya, Prof ya. Mungkin ada beberapa pertanyaan lagi. Oh, ada satu lagi mungkin, Prof. Sebelum kita Ya. tutup nanti, Prof. Assalamualaikum, Prof Rian. Ini pertanyaan dari Pratama. Cara presentasinya terstruktur, jadi mudah dipahami. Terima kasih. Oh, jadi ada komplimen dulu nih buat Prof Rian nih. Nah, terima kasih, Mas. Kemudian perkenalkan saya pertama yang lagi S2 di Gyotongde. Ah, Hmm. Gyotongde ya. Di Chongju. Hmm. Nah, pertanyaan pertama, saya labnya Nano Biomedicine. Secara de facto, departemen saya itu Chemical Engineering, tapi secara administratif, departemen saya IT dan Energy Convergence. Kalau saya tulis di CV nanti, sebaiknya yang mana ya, Prof?
terutama Hmm. kalau mau daftar jadi dosen di Korea nantinya pas sudah lulus S3. Hmm. Kemudian pertanyaan kedua, tadi sempat dengar kalau S2 bisa daftar menjadi dosen. Saya kurang jelas di bagian itu, soalnya sempat hilang sinyal karena sedang di lab. Boleh minta tolong dijelaskan kembali nggak, Prof? Oke, baik Oke, Mas. silakan, Prof. Eh, Mas Pratama, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi sebenarnya nanti nulis bagaimana antara chemical engineering atau IT dan energy convergence ini sebenarnya tergantung apa namanya lowongan yang mau di apply sebenarnya. Apply. Nyesuaiin aja kayak gitu loh. Tapi pada dasarnya ya, kalau di Indonesia mungkin kita sering mendengar adalah linearitas, gitu Ah kan? iya betul, Linearitas. linearitas ya. Apa kita ada linearitas di sini? Tidak secara langsung sih sebenarnya, tidak secara langsung karena jujur aja kayak misalnya dosen-dosen IT yang di Kyungsung itu nggak pure IT sebenarnya, gitu loh. Oh, Mereka nggak pure IT kayak misalnya apa namanya apalah gitu, tapi engineering apa gitu. Yang penting tuh bisa bisa kayak ini bisa ngajarin anak-anak untuk basic-basic IT kayak coding dan segala macemnya gitu. Jadi nggak yang apa ya nggak yang detail-detail linear gitu nggak wajib gitu loh. Jadi ah, tadi nanti tergantung ya Mas. Pertama misalnya mau nanti mau lanjut S3, nah nanti lihat lokernya. Lokernya itu apa? Departemen apa yang dia cari gitu loh. Kalau misalnya departemen chemical engineering ya berarti fokusin yang engineering aja biar lebih bagus aja sebenarnya. Tapi kalau misalnya ada IT-nya ya IT-nya. Karena nanti juga dari rekrutmen juga nanti bakal dilihat kayak risetnya itu tentang apa dilihat tapi kayak bakal jadi penilaian juga sebenarnya gitu loh. Kalaupun nggak ada riset gimana sebenarnya nggak apa-apa asal nggak ada pesaing aja, iya hanya betul ada betul. dia hanya itu beberapa kali sering terjadi loh karena itu tadi univ-univ yang regional itu mereka nggak tahu cara rekrut orang asing. Ketika rekrut orang asing ya nggak banyak yang daftar ya peluang tuh ada di situ gitu loh. Ah, oke Itu oke oke. terakhir di Naju Dongsin University itu mereka nyari ya kan itu literally Maju. belum ada pengalaman bisa nebus interview teman saya itu satu. Wah luar biasa itu ya. Cuman saya yakin waktu itu akhirnya nggak lanjut ke interview terakhir karena ya mungkin pesaing lain udah S3 dia hanya lulusan S2 itu. Oh, S3 terus mungkin udah ada paper dia waktu itu S2 nggak ada paper dan segala belum macam ada mungkin paper. itu Wah ya benar, itu jadi lah agak itu. gugur ya. Mungkin itu gugur. Terus lanjut yang kedua, tadi sempat dengar kalau S2 bisa daftar. Bisa, asal di job description-nya itu apa namanya? Tertulis minimal lulusan S2 dan plus ada pengalaman kerja, itu lebih bagus. Ah, 2 tahun paling enggak. Itu soalnya minimal dua mutlak tahun. untuk imigrasi, proses Nah, ini naturalisasi. pengalaman kerjanya apakah harus di Korea atau bisa di Oh enggak, Indonesia? Bisa. Ah, di Indonesia bisa. oh, di Indonesia bisa ya. Di Oh, Indonesia oke bisa. oke oke. Kalau ada pengalaman kerja lebih bagus. Oh, oke Kalau oke ada, tapi oke. kalau enggak ya ada pengalaman profesional 2 tahun. Oke lah. Untuk Oh, S2 oke. gitu. Tapi kalau S3 kadang nggak butuh pengalaman bisa langsung. Oke oke oke. Itu, itu, Cukup itu. jelas, Prof. Sama yang tadi, Prof, saya sempat nyimak penjelasan Prof Rian terkait dengan silabus itu ya. Hmm. Kalau di tempatnya Prof, katanya silabus itu dikembalikan ke dosennya ya. Jadi Ya, ngajarnya dosen yang menentukan gitu ya, Prof. ya Nah, betul. berarti itu gimana, Prof? Apa kita ada ancar-ancarnya nggak sih, Prof? Kayak panduan kurikulumnya gitu nih. Ini Nah, kayaknya mata kuliah ini nih. Jadi kita harus menguasai ini. Cuma topik tiap pertemuannya memang diserahkan kembali ke dosennya. Cuma ada hmm. apakah ada apa poin-poin apa luaran yang harus bisa dikuasai mahasiswa gitu setelah mengikuti kuliah itu. Kalau di kampusnya Prof Rian gimana tuh, Prof? Kalau Atau memang sebenarnya, dilepas kembali aja ya, semuanya? sebenarnya pada dasarnya tuh dilepas Hmm, ke hmm, dosennya masing-masing. hmm, hmm. Cuman terkadang tuh beberapa kampus atau dekan bakal melihat kayak expertnya kita di mana. Gitu loh, kayak Oh, misalnya oke oke. bukan sebenarnya spesialisasinya itu Spesialisasi di ya. mana. Ya misalnya spesialisasinya dalam misalnya saya di marketing dan bisnis ya pasti mereka mengusahakan saya ngajar marketing bisnis, jadi kan masih Hmm, make sense gitu loh, masih masuk. hmm, hmm, hmm. Cuman emang untuk awal-awal semester itu misalnya prodi baru terbentuk itu kita bener-bener kayak nggak bisa misalnya oh saya marketing harus ngajar marketing, nggak bisa harus ngajar semuanya ya literally kayak 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 misalnya ya semua Semua modul harus mata bisa kuliah ya. diajar gitu loh.
dan materinya ya terserah kita sebenarnya gitu loh. Jadi Oke. ya apa namanya ya kembali lagi sebenarnya tergantung organisasinya sebenarnya. Makanya tadi kak misalnya di Seoul itu organisasi udah rapi. Jadi agak susah untuk sebenarnya mungkin silabus dibebaskan. Cuman kan apa ya udah pasti terstruktur itu. Oh ini kamu HR, oh kamu ini apa namanya IT, udah jelas Ah, masuk departemen kayak gitu. Cuma kalau di kami pun kayak ada beberapa dosen yang pindah departemen. Dulunya dia di bisnis, pindahin ke IT karena ternyata ada IT-nya. Dulunya IT, dia minta tolong pindah ke bisnis. bisnis gitu Kayak ya. gitu. Jadi Oke, oke. atau dari bisnis ke hospitality dan vice versa gitu sih. Oke, oke, oke. Terima kasih, Prof. Sepertinya udah cukup ya dari Ya, sesi tanya jawab. Di kolom komentar juga sudah habis. Kita semua sudah kita bahas semuanya. Mungkin kita bisa tutup ya acara ini. ya. Ada lagi mungkin sebenarnya saya tawarkan dulu pertanyaan satu atau dua pertanyaan terakhir sebelum saya tutup. Kalau tidak Mungkin ada mungkin kita tutup ya. sambil adlib sedikit boleh ya, Prof? Oh, boleh boleh Prof. Silakan Prof. Ini habis ini langsung buka besar-besaran nih. Jadi kalau misalnya Nah, tunggu saja mungkin akhir bulan nih udah digodok ini ya. poin informasi yang Nanti luar biasa ini ini. orang dalam sini yang punya POR itu ternyata orang Indonesia juga. Oh, Bukan saya siap. tapi ada orang Indonesia juga. Jadi enak Ada nih, orang saya ya juga kan? ya. Itu. Ini tuh informasi penting buat yang stay tune sampai akhir nih. Jadi Ya, ini beruntung nih yang nonton sampai akhir dapat info A1 lah istilahnya ya dari Prof Rian nih. Kalau Kyung Sung itu. sebentar lagi akan buka profesorship depan Hmm. besar-besaran lah ya. Ya, tapi mohon maaf jurusannya terbatas ya, Prof. Hanya Oh iya betul-betul. jurusan bisnis dan Bisnis. hospitality. Oh, Tuh. oke oke. Yang IT tuh ada kayaknya, tapi nanti tergantung mahasiswa intake-nya. Kalau banyak, mungkin nambah satu orang Mau lagi. nambah satu. Oh, Tapi kalau intake-nya siap. dikit, ya mungkin nggak nambah. Mungkin belum nambah gitu ya. Nah, Oh, oke oke tapi yang oke. jelas yang mau dibuka kemarin saya dapat informasi adalah apa namanya bisnis dan hospitality gitu. Bisnis affiliate. Oke oke. Kalau saya lihat, saya kurang tahu sih kalau teman-teman di Korea ini rata-rata saya banyak kenalannya malah orang-orang ini, sains sama teknologi ya. Tapi Hmm, mungkin tetap masih ada pasti ya yang ngambil beberapa di bidang apa bisnis atau hospitality gitu ya. Oh ini iya. ada dari Doni nih jurusan Ocean Science ada nggak Prof? Nah, nah Ocean itu Science kampusnya itu sangat agak jauh spesifik, ya jadi Prof. departemennya yaitu Betul betul. agak susah. Karena kampus Korea sekarang yang diminati oleh mahasiswa asing baru itu doang, IT, mekatronik, lalu bisnis, sama hospitality, sama namanya Korea Studies. Itu yang diminati oleh mahasiswa asing, gitu loh. Oh iya benar benar Karena benar. mereka buka departemen yang bahasa Inggris pun tergantung market Market mintanya apa. betul betul betul. Ah iya make sense Prof. Memang Tuh. peminatnya kalau sains sama teknologi mungkin iya Maksudnya ke kurang IT mungkin ya, ke Bro. IT Maksudnya ke ya IT betul betul. sebenarnya, gitu loh. Hmm, Padahal IT-nya nggak oke butuh yang jago-jago banget, yang ya iya udah betul sekedar betul. ngajarin Python, bahasa pemrograman gitu-gitu doang Hmm. sebenarnya. Aduh itu sayang banget itu saya Ah, banget itu ayo, Prof. Makanya siap. kalau belum ada afiliasi mah saya lanjut ini sama Prof Rian. Cuma saya udah ada ini ditunggu kampus di Indonesia. Oke, mungkin sebelum kita tutup, kita akan ada sesi foto bersama yang dipandu sama Mbak Dian ya. Jadi mungkin teman-teman eh, peserta mungkin bisa mengaktifkan kameranya sehingga kita bisa mengambil foto bersama. Nanti ada satu lagi pertanyaan, Prof. Setelah foto bersama akan kita bahas ya Baik, baik, dari Mas Rian ini. Mas Rian ini juga profesor di Dejon. baik, baik. Oke, oke. Mungkin Mbak Dian bisa dipandu untuk ini. Oke, terima kasih Mas Mas Faiz. Faizal. Hmm, silakan. Ini buat teman-teman boleh diminta waktunya sebentar, nggak sampai 1 menit gitu. Jadi bisa on cam biar kita bisa foto bersama terlebih dahulu. Oke, siap. Kira-kira teman-teman yang lain ada lagi yang bisa untuk on cam?
Sudah ya, sepertinya ya? Sudah sepertinya, Mbak, silakan. Oke, baik. Ini kayaknya kok malah ada yang malah ada yang off cam ini. Oke, nggak apa-apa ya. Berarti ini langsung aja. Langsung aja, Mbak. Eh, Mm-mm. nanti saya foto beberapa kali ya. Oke. Oke, untuk yang pertama, siap ya? Satu, dua, tiga. Oke, kita ulangi ya. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih sekali lagi untuk teman-teman yang nomor dua. Ini 3 kali ya, sepertinya ini ya. Oke, silakan. Yang kedua. Oke, satu, dua, tiga. Oke, baik. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oke, sudah, Mas. Oke, Silahkan. terima kasih Mbak Dian. Oke, mungkin sebelum ditutup, Prof, ini ada satu lagi pertanyaan nih dari Prof Rian. Prof Rian juga namanya ya, Rianda. Kalau untuk peluang sebagai dosen atau profesor di jurusan energi di Kyungsung, kira-kira bagaimana Prof Rian? Oh, di Kyungsung, maaf, Prof, tidak, belum ada. Belum ada ya? Belum ada. Kita mah Karena dari memang, mau yang bangkrut terus tiba-tiba menjelit sekarang. Wah, oh iya, boro-boro mikirin energi. Yang penting selamat betul dulu betul, kamu sih. selamat dulu ya. Mungkin mungkin tidak menutup kemungkinan beberapa tahun ya setelah Ya, settle gitu ya, setelah Prof settle lagi. Sekarang Kyungsung. udah mulai settle ini, udah Oh, kelihatan udah ini mulai negara. settle ya. Cuman Mungkin kalau lihat ke Kyungsung tuh lebih banyak orang asingnya daripada orang Koreanya sebenarnya. Kalau masuk di sini tuh. jadi benar-benar kampus internasional ya, Kyungsung ya, keren juga nih. Nah, jadi kalau mahasiswa Indonesia di Kyungsung kira-kira berapa, Prof? Lumayan, Sekarang Prof. 30-an, Oh, 9, 30-an ya. ya 40, 90 maaf, Oh, 90. 90 ya, 90 ya. Nah, Oh, lumayan juga ya. 90. Kalau nggak salah, Pukyong juga mirip-mirip segitu, 100-an juga itu. Bisa, Hmm. mungkin bisa yang terbesar kedua mungkin ya, di Busan ya, setelah Pukyong. Oke, ya, mungkin akan saya tutup ya, Prof. Jadi, sebelum saya tutup, Eh, mungkin saya ingin mengucapkan terima kasih dulu ke Prof. Rian atas sharing-sharing dan insight-nya, terutama terkait ini ya, pengalaman Prof. Kemudian Prof juga ngasih beberapa tips ya untuk melewati seleksi dosen di Korea itu seperti apa gitu ya. Itu informasi yang sangat berguna, terutama buat teman-teman eh, student, mahasiswa yang sedang di Korea nih. Jadi kan rata-rata student di Korea ini belum punya afiliasi ya. Hmm. Jadi bisa menjawab peluang dari Prof. Rian ya. Tadi kalau di Korea sekarang sedang rekrutmen besar-besaran pas student asing. Tentu saja itu akan sejalan ya. Kalau student asingnya banyak, profesor asingnya juga harus mengikuti gitu ya. Terima kasih Prof. Rian. Eh, Mungkin akan saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Eh, Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas kehadiran Prof. Rian dan teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila masih terdapat pertanyaan mungkin yang belum tuntas terjawab. Nanti kita bisa bahas bisa lewat ini ya, direct message ke Prof. Rian langsung yang tadi disampaikan di Instagram atau di websitenya ya. Kita tutup kajian pada malam hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Ya, kasih. terima kasih Prof. Terima Rian. kasih teman-teman Imuska. Ya, Izin sama-sama pamit dulu. Prof. Yuk, Assalamualaikum.